Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wari Wandansari, NIM 40014200086. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan home eksperimen sederhana mengenai pencegahan korosi. Sebelum memulai percobaan, alangkah baiknya kita untuk mengetahui apa sih korosi itu. Korosi merupakan kerusakan yang terjadi pada permukaan logam yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Faktor-faktor penyebab korosi diantaranya ada air dan kelembaban udara, di mana udara lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Kemudian yang kedua ada elektrolit yang merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan, sehingga mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Kemudian yang ketiga, permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan, sehingga akhirnya kutub-kutub muatan tadi akan berperan sebagai anode dan katode. Yang keempat adalah terbentuknya sel elektrokimia. Selanjutnya, saya akan memulai home eksperimen mengenai pencegahan korosi. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada percobaan kali ini diantaranya ada 4 buah paku, gelas plastik, air garam, air sabun, dan juga minyak. Kemudian untuk langkah kerjanya yang pertama adalah memasukkan paku ke dalam masing-masing cup. Yang pertama, masukkan paku pada air. Kedua, masukkan paku pada air garam. Yang ketiga, masukkan pada cup berisi air sabun. Kemudian yang terakhir, masukkan paku ke dalam cup berisi minyak. Paku harus tenggelam ke seluruh cairan. Kemudian paku didiamkan selama 12 jam dengan melakukan pengecekan setiap 2 jam sekali untuk mengamati keadaan paku. Setelah 12 jam dan diamati per 2 jam 1 kali, paku diambil dari masing-masing cup berisi 4 cairan tadi dan diamati keadaannya. Nampak pada minyak tidak terdapat karat sama sekali pada paku. Kemudian pada air sabun, paku yang direndam memiliki karat paling banyak daripada yang lain. Pada air garam terdapat cukup banyak karat, dan pada air terdapat sedikit karat yang menutupi permukaan paku. Berikut adalah tabel pengamatan korosi setelah 12 jam perendaman paku pada larutan. Pada 2 jam yang pertama, belum terdapat karat pada paku yang direndam pada air garam, air sabun, maupun minyak. Kemudian pada 2 jam yang kedua, pada air garam, dan minyak belum terdapat karat pada paku, sedangkan pada air sabun sudah terdapat sedikit karat. Kemudian pada 2 jam yang ketiga, pada air garam, dan minyak masih belum mengalami korosi, sedangkan pada air sabun sudah terdapat sedikit karat. Kemudian pada 2 jam yang keempat, pada air dan minyak masih belum juga mengalami korosi, sedangkan pada air garam pada paku sudah terdapat sedikit karat, dan pada air sabun terdapat agak banyak karat. Kemudian pada 2 jam yang kelima, pada air dan minyak belum terdapat karat atau belum mengalami korosi, sedangkan pada air garam sudah terdapat agak banyak karat,
dan pada air sabun sudah terdapat banyak karat yang menutupi permukaan paku. Kemudian pada 2 jam yang ke-6 atau yang terakhir, pada air mengalami sedikit korosi, pada air garam terdapat banyak karat, dan pada air sabun terdapat sangat banyak karat yang menutupi permukaan paku, sedangkan minyak tidak mengalami korosi sama sekali. Untuk pembahasannya, mengapa paku yang direndam pada air mengalami korosi adalah karena air yang mengenai besi itu akan tercampur dengan CO2 di udara sehingga terbentuk asam karbonat atau H2CO3. Kemudian, paku yang direndam pada air garam atau NaCl mengalami korosi adalah karena elektrolit itu merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan sehingga elektron lebih mudah diikat oleh oksigen di udara. Kemudian pada air sabun, yang menyebabkan paku mengalami korosi paling banyak itu adalah karena garam NaOCl termasuk garam dari asam lemah dan basa kuat sehingga menghasilkan larutan bersifat basa dan terjadi reaksi oksidasi yang disebabkan oleh natrium hipoklorit. Kemudian mengapa paku yang direndam pada minyak tidak mengalami korosi sama sekali? Hal tersebut disebabkan karena tidak terjadi kontak langsung antara paku dengan air dan oksigen, sehingga tidak ada reaksi oksidasi dan pengkaratan pun juga tidak terjadi. Sekian home eksperimen yang saya lakukan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.